Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yasturakum ya ahlan taraq wa ya batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifal wa hadha tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wa insyaallah marabbati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus dan terlebih istimewa kepada orang tua kita, panutan kita, yaitu Tuan Guru Al-Hajj Mukri Yunus dan Tuan Guru Ali Akbar dan guru-guru yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak sedikit pun mengurangi daripada rasa hormat dan ta'zim ulun pribadi. Nah, sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya, ulun terlebih dahulu izin kepada Tuhan yang berataan, ulun memberikan sepatah dua patah kata ini kada lawas kurang lebih 15 menit. Kenapa? Karena menghitung sudah waktunya lalu malam dan ulun pun juga duitnya jauh. Ya ada anak kaki bantal di belakang beberapa guring sudah, saking sudah malamnya. Karena kebetulan ada beberapa kayak kegiatan di luar, jadi biar tenang aja. Yang kedua ini kan awas 15 menit aja, jadi hati kita sih. Jadi lu menyingkat aja lah, kada panjang lebar, kada sepak sana, kada sepak sini, kada ungkit sana, kada ungkit sini. Ucapkan alhamdulillah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah pilih diri kita untuk bisa berhadir di tempat yang barokah ini, dalam waktu yang mulia ini, dalam acara yang insya Allah dengan penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa juga sebagai penyempurna daripada ini acara, kita mengucapkan sholawat beserta salam kepada manusia yang agung, yang suci, yang dipilih oleh Allah menjadi panutan idola seluruh manusia, yang menjadi juru selamat bagi manusia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, dzurriyyatnya, pengikutnya dari dahulu, sekarang hingga di masa yang akan datang. Jadi ulun ini berkisah apa lagi, sedangkan Isra dan Mi'raj sudah panjang lebar dijelaskan dengan lugas, dengan rinci, jelas, lengkap, padat, serta memiliki beberapa hikmah ilmu. Jadi di sini sekedar menambahkan aja, sekedar mengambil pelajaran apa yang Sidin sampaikan kepada kita. Satu, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj ini yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kenapa jadi Nabi ini di Isra dan di Mi'raj? Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya di dalam perjalanan yang penuh dengan fenomenal Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah tujuannya sebagai ujar bahasa Banjarto sangu gasanda. Kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita SAW
ditimpa musibah, yaitu meninggalnya dua sosok yang teramat penting di dalam dakwahnya Nabi, di dalam perjuangan dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Pertama istri Siddiq Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua paman beliau Abu Thalib. Yang mana dua orang ini perannya sangat luar biasa. Siti Khadijah membantu perjuangan dakwah Nabi dengan hartanya. Abu Thalib membantu dakwah dan perjuangan Nabi SAW dengan ketokohannya. Nah, ini memberi isyarat kepada kita, setiap perjuangan di dalam dakwah, perjuangan di dalam mensiarkan agama Islam, di dalam perjuangan menyampaikan, menyambung tongkat estafet Nabi kita SAW, harus ada dukungan. Harus ada dukungan guru itu, harus ada yang mendukung, ustadz itu harus ada yang mendukung, majelis taklim itu harus ada yang mendukung. Nabi kita SAW pun itu didukung oleh finansial yang kuat, Siti Khadijah, didukung dengan ketokohan Abu Thalib, sehingga orang kafir kadang mengganggu. Nah, begitu juga memberi pelajaran kepada kita, seorang guru, seorang ustadz, seorang dai yang menyebarkan syiar agama Islam, yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Nabi SAW, harus ada dukungan. Majelis taklim harus ada dukungan. Kadang-kala ada dukungan. Kadang-kala guru ngajar, guru menghidupi lampu, guru menghidupi mic, guru baca kitab, membaca doa, apa mengurus ambal, menyampai rumah habis. Itu ada bertahan lawas. Ingat 3 minggu aja lu berjatah, insya Allah fatam. Kenapa? Karena ada mendukung. Jadi harus didukung lah. Nabi aja harus mendukung. Jadi apa? Syiar agama Islam itu harus didukung. Pondok pesantren harus didukung. Mendukungnya dengan apa? Dengan kemampuan apa yang kita bisa. Baik itu dengan hartanya, baik itu dengan tenaganya, baik itu dengan pikirannya atau ketokohannya, harus didukung. Jangan nggak ada didukung. Majelis taklim di kampung harus didukung. Umpamanya nampak ambal kada, menghidupi mek kada, menyumbang kada, ngeluri duit kada, hadir barang. Artinya sebagai bentuk rasa dukungan. Kenapa? Karena kalau kada didukung kada hadapan maju. Kenapa aja bila kada udah mendukung kada mau maju. Iya lah. Masjid pun kada didukung kada mau jual maju. Madrasah lah pun kada didukung kada mau jual maju. Harus didukung, disupport. Lawan mendukung pulang jangan pandangnya aja. Ya loh, gampang. Beratan orang bisa pandang. Cuma bukti di lapangan apa? Nah ini. Ngerti sampai sini lah. Nah jadi ini pelajaran yang kita ambil. Bahwasanya di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah dapat kita ambil dan kita teladani bahwasanya perjuangan di dalam mensyiarkan agama itu penuh tantangan. Sebagaimana Nabi pernah mengalaminya. Makanya disebut ketika wafat dua tokoh tersebut dengan disebut Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Sehingga ketika Nabi mengalami tersebut, orang kafir semakin agresif, semakin kuat merongrong, menghalang-halangi bahkan mengganggu daripada syiar agama yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya di dalam berjuang di dalam agama, mensyiarkan agama, berjuang di dalam dakwah, itu halangan, rintangan, tantangan itu biasa terjadi. Itu sebagai guru, sebagai pendakwah, sebagai dai pasti mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Nah, guru ini situ lebih pengalaman dan tahu, tidaknya sudah merasakan pahit manisnya berdakwah. Takutnya sih gitu. Namun kita melihat dengan saat ini jujur aja, tapi awal sih merintis kayak apa? Pasti diawali dengan bermacam-macam masalah, bermacam-macam problema. Nah oleh karena itu jangan pernah rasa khawatir,
Jangan pernah rasa menyerah ketika mensyiarkan agama. Dicaci maki itu biasa, difitnah itu biasa, apalagi diganggu itu biasa, diancam itu biasa. Kenapa? Karena Nabi kita SAW pun lebih dahsyat daripada itu mengalaminya. Nabi kita sembahyang, dia lagi apa? Dia lagi kotoran onta, dia bisa langsung bayar dengan kotoran sapi. Bisa apa enggak? Dia sembahyang dia nak tai sapi di kepala. Bisa. Belum bisa loh. Nabi sembahyang dia nak kotoran onta. Bahkan ketika setiap pagi Nabi itu membuka rumah ibak kotoran tahi macam-macam di belakang rumah. Itu setiap hari Nabi membersihi. Setiap hari. Kita bisa lah mengajar besok hari dia buka rumah ibak kayak ayam. Jangan kurang ada pernah. Kita sandal hilang aja bisa dakwah loh namanya. Khutbah namanya di Jumat tembak sana, tembak sini, sindir sana, dan sarek yang memikirkan sandal pakainya penting cuma menyumpah kasih Tuhan. Nah itu kita. Artinya apa? Kalau dibandingkan gangguan, ujian, cobaan yang dialami oleh Nabi, itu tidak ada apa-apanya dengan kita. Nah ini yang pertama. Oke, sudah 5 menit. 5 menit lagi. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil belajar daripada Isra dan Mi'raj Nabi SAW yang disampaikan oleh guru kita tadi, apa aja sih yang dapat diambil ilmunya di sini dapat tingkatkan kualitas amal dan keluarga, meningkatkan kualitas amal atau meningkatkan kualitas iman dan amal itu kada bisa diucapkan dengan lisan, harus dibuktikan di lapangan. Karena Bapak itu bisa berkataan, aku beriman, aku bertakwa, itu bisa berkataan. Tapi buktikan keimanan, ketakwaan, amal itu di lapangan. Nah, salah satu membuktikan yang bisa meningkatkan iman, amal dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala beramal di lapangan itu apa? Yang sih tadi jaga sembahyang. Yang mana sembahyang ini adalah kunci segala kebaikan. Bahkan sembahyang di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahu kulli khair. Wa bi riwayatin ukhra, miftahul jannah as-shalah. Kunci kebaikan itu letaknya di dalam sembahyang. Bahkan kunci seseorang nak masuk surga itu letaknya di sholat. Ibaratnya adalah kita dihadapkan sebuah pintu. Ini misalnya sebuah pintu, sebuah tempat. Di dalamnya emas, intan, binian, macam-macam. Makanan, minuman, duit, 5 berangkas. Yang kamu yang nyambat. Di sini misalnya, nah, tiba kunci, dia melihat di dalam. Tapi kalau kau masuk, apa gunanya? Adalah gunanya. Kenapa? Kuncinya ada di sini. Bagian melihat saja. Nah sama juga ketika kita dihadapkan di hadapan pintu surga, diperlihatkan apa? Bidadari, istana, makanan, minuman, kelezatan, ini, itu semuanya diperlihatkan. Tapi tidak boleh masuk. Kenapa? Kuncinya ada di sini. Kenapa kuncinya? Sembahyang, di dunia ada sembahyang. Kenapa akhirnya ya tangis saja, timbul yang namanya penyesalan. Makanya nama buktikan beramal, beriman di lapangan dengan sembahyang. Jadi sembahyang ini kunci kebaikan, kunci kesuksesan, kunci keberkahan, dan kunci keberhasilan. Dan sembahyang ini adalah kunci untuk meraih menggapai rahmat Allah yang menghantarkan seseorang untuk mencapai surga ini. Terakhir, jadi tadi sembahyang itu adalah bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Belum menambahkan, tapi sebenarnya sudah cukup langsung disampaikan tadi. Sembahyang itu adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi, as-salatu nurun. Sembahyang itu adalah cahaya dari segi makna. Nah, cuma cahaya di sini bukan sembarang cahaya. Jangan dikira cahaya namanya lampu ini. Ini cahaya anugerah dari Allah.
yang mana ketika cahaya tadi dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke relung hati seorang hamba, maka hati akan seorang hamba tadi menjadi terang. Nah, ketika terang, setiap perbuatannya, setiap perilakunya, setiap kegiatannya akan terdidik dan terbimbing di jalan kebaikan, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau sudah sholat kita benar, bujur, mendapatkan cahaya dari Allah, ialah apa? Hati terpukul kebaikan. Majelis taklim turun. Ya. Nah, sembahyang berjamaah rajin. Ada kegiatan keagamaan 4, acara kebaikan 4. Ada orang pengajian hadir, ada orang berhaulan tulah, ada orang membuka majelis taklim hadir, walaupun mengajar nih anu pada juta. Kenapa? Kalau sudah hatinya masuk nur daripada sholat tadi. Jadi gampang meminandui hati kita nih sudah dimasuki oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berkat sholat. Gampang minanduinya. Kayak apa minanduinya? Lihatnya hati kita tuh arahnya tujuh kebaikan ke arah tadi. Bila ketujuh kebaikan, berarti kita sudah mendapatkan seberkas cahaya daripada sir sembahyang yang kita kerjakan. Tapi kalau belum mendapatkan itu, walaupun sering sembahyang, ya mengapa sembahyang jalan, maksiat 2 jalan. Tapi harapannya sembahyang jangan ditinggalkan, walaupun bermaksiat. Kenapa? Keberkahan sholat tadi cepat ataupun lambat akan mencegah, menahan diri seseorang daripada melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Terakhir, sembahyang yang kita kerjakan adalah menjadikan solusi mengatasi segala problematika kehidupan. Dan kehidupan macam-macam masalah loh. Dapat duit, yalah, usaha macet, rezeki macet, anak kayak ini, utang bertimbun dan sejenisnya, macam-macam masalah nih. Nah, solusi yang paling cepat dan tepat mujarab untuk mengatasinya adalah sembahyang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantuanlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara bersikap sabar dan sembahyang. Dan di dalam riwayat hadis yang lain menyebutkan kenapa jadi sholat ini menjadi solusi untuk mengatasi problematika di dalam kehidupan, karena ujar Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'athir du'a'u fi fa'athir du'a'a fi. Posisi seseorang hamba dekat dengan Allah itu ketika sujud. Maka saat sujud banyak kita doa supaya masalah terangkat, problematika kehidupan hilang, semua urusan menjadi lancar. Maka banyak berdoa di dalam sujud saat sembahyang. Pesan terakhir, jangan ditinggalkan sembahyang lima waktu. Kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci selamat dunia dan akhirat adalah sholat lima waktu. Nah, mungkin Nemeja dapat menyampaikan salah khilaf, belum banyak minta ridho, minta halal, mohon ampun, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipetik ilmunya dan bisa dipetik hikmahnya agar menjadi amalan kegiatan kita dalam keseharian. Mudah-mudahan apa yang kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat berkumpul di sini, dengan hadirnya orang-orang tua, dengan hadirnya guru-guru kita yang memiliki keilmuan dan amal yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua bala, bencana, musibah, dan semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan acara peringatan Isra Mi'raj ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup selamat, sekeluarga, mudah-mudahan kita sabaratan, istiqomah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.